Assalamualaikum, hai guys, gue balik lagi. Pertanyaan, apakah agama masih relevan di tengah perkembangan pemikiran ilmiah yang pesat di zaman sekarang ini? Buat ngejawab ini, gue bakal ngilas balik tentang evolusi pemikiran manusia menurut pemahaman gue, sesuai konteks pada zamannya. Pada awal mula, manusia hidup dihadapkan pada tantangan buat menjaga kelangsungan hidupnya. Ini membutuhkan kepastian dan membutuhkan keamanan. Pada waktu itu manusia menghadapi segala macam ancaman. Kebutuhan akan keamanan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat krusial. Sebagai dampaknya timbullah rasa khawatir. Nah, kekhawatiran ini secara alami adalah masalah kejiwaan. Dan sebagai konsekuensi, yang menjadi kebutuhan manusia pada akhirnya adalah ketenangan batin. Dari rangkaian peristiwa ini, kemudian lahirlah spiritualisme. Apakah ini mengandung kebenaran? Apakah ini mengandung ilmu pengetahuan? Seenggaknya itulah jawaban pada saat itu. Pada saat itu, tingkat kecerdasan manusia itu bermacam-macam. Sama halnya kayak yang ada di zaman sekarang ini. Pada saat itu, manusia dengan tingkat kecerdasan yang paling tinggi, dialah yang menguasai spiritualisme itu dengan sempurna. Seseorang ini memahami spiritualisme dengan simbol-simbol, dengan daya imajinasi yang sangat kuat, dan tentunya diselipkan hegemoni di dalamnya. Dengan ketiga faktor ini, yaitu simbol-simbol, imajinasi, dan hegemoni, seseorang itu menyampaikan pemahamannya ke pribadi yang lain. Oke, di sini gue mau ngambil contoh ya. Bahwasanya segala sesuatu itu diatur oleh hukum yang berlaku di alam semesta. Bagaimana makanan itu didapat dari tetumbuhan, dan bagaimana tetumbuhan itu hidup di atas tanah yang disediakan oleh alam. Nah, ini disimbolkan sebagai sesuatu yang maha kuasa. Dengan imajinasi seseorang itu, dia menggambarkan secara transendental bahwa pribadi ini memiliki sesuatu kekuatan yang maha dahsyat sebagai pelindung umat manusia. Mengenai hegemoni ini sudah pasti hal yang nggak bisa dilepaskan. Yang namanya kepentingan kekuasaan ini seenggaknya diperlukan buat mengarahkan dan memimpin kelompoknya, baik secara langsung maupun melalui pribadi yang lain, yaitu dalam hal ini seorang raja. Nggak jarang dalam penyampaiannya, orang yang memimpin ini melabeli dirinya sebagai penerima wahyu, sebagai penyambung lidah yang maha kuasa. Dan kalaupun itu dia delegasikan ke seseorang, yaitu raja, dia bahkan melabeli raja ini sebagai titisan Sang Maha Kuasa. Pada akhirnya ini membentuk narasi buat satu kelompok, membentuk tatanan kehidupan. Seiring waktu, generasi lepas generasi, paham spiritualisme ini bertransformasi menjadi dogma. Dan ini menjadi sebuah sistem agama atau kepercayaan tradisional. Hal-hal yang menyangkut simbolis dan imajinatif kemudian bergeser menjadi makna yang sesungguhnya. Dan pemuka agama atau kepercayaan tradisional ini makin menancapkan kekuasaannya. Atau seenggaknya dia menjadi penunjang buat raja mengamankan kekuasaannya. Dalam perkembangannya, sistem agama atau kepercayaan tradisional ini nggak lepas dari bentuk-bentuk penyimpangan. Ada yang menyalahi nalar, pemahaman yang nggak bisa dipertanggungjawabkan.
Misalnya dalam menghadapi musibah, itu diperlukan yang namanya tumbal. Nggak jarang ini mengorbankan harta benda, bahkan nyawa manusia. Ya udah barang tentu ini menyalahi hak hidup manusia ya. Di samping itu, nggak jarang terjadi ketimpangan sosial. Di satu pihak, dalam hal ini kaum pemuka agama atau kepercayaan tradisional dan para bangsawan, mereka hidup makmur sejahtera. Sementara di pihak lain, rakyat jelata, mereka nasibnya merana. Dan disinilah lahir yang namanya perlawanan. Adanya pemikiran baru melawan pemikiran yang lama. Dan pemikiran-pemikiran yang baru ini adalah bentuk spiritualisme baru, yang kemudian disusul dengan lahirnya bentuk-bentuk spiritualisme yang lain yang sedikit berbeda. Dari bentuk-bentuk spiritualisme yang transendental ini, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian lahirlah sebuah pemikiran yang melawan semua itu. Sebuah pemikiran yang mendobrak semua pemikiran, yaitu lahirnya filsafat. Lahirnya filsafat ini sebagai antitesis. Nah, filsafat ini bisa disebut pintu gerbang lahirnya ilmu pengetahuan, lahirnya sains. Filsafat ini dasarnya adalah pemikiran ilmiah. Dia mempertanyakan kembali hakikat segala sesuatu, keluar dari dogma-dogma yang pernah ada. Lahirnya filsafat yang dipelopori oleh para filosof pada abad sebelum Masehi ini menarik perhatian di belahan timur. Pemerintahan di belahan timur pada waktu itu memberikan keluasan yang seluas-luasnya buat para filosof mengembangkan pemikirannya. Dan dari sinilah lahir beberapa cabang sains, kayak ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Dan lahirnya sains di belahan timur ini kemudian diadopsi dan dikembangkan kembali di belahan barat. Di sisi lain, perkembangan sains dan filsafat ini ditentang otoritas agama yang berkuasa secara de facto pada waktu itu. Ini ujungnya adalah persekusi terhadap filosof. Ya, yang kita ketahui itu adalah salah satunya Galileo Galilei. Sementara di belahan barat, dalam hal politik, para bangsawan dan pemuka agama ini semakin merajalela. Mereka menggunakan agama sebagai alat buat mengamankan kekuasaan mereka. Dan para pemuka agama di sini menjadi penunjang, menjadi fasilitator buat mengamankan posisi kekuasaan raja. Dengan dalih bahwa mereka ini adalah wakil Tuhan, mereka mendapatkan kesempatan buat menguasai semua aset, kayak tanah dan lain sebagainya ya. Sementara di pihak lain, rakyat jelata, yang kebanyakan mereka adalah kaum pekerja, mereka nggak punya aset, bernasib kebalikannya. Disinilah terjadi ketimpangan sosial. Karl Marx melihat fenomena ini, dia melihat bentuk pemikiran transendental ini memperbudak pemikiran manusia. Dan tentunya ini banyak merugikan rakyat jelata. Karena itulah Karl Marx menentang bentuk pemikiran transendental seperti ini. Dia lebih menekankan pada pemikiran dialektika materialisme, yaitu segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara empirik, bisa ditelaah oleh panca indera. Pemikiran dialektika materialisme ini juga dianut oleh Tan Malaka yang belakangan ini rame dibahas, yang dituangkan dalam bukunya Madilog. Dan teori dari Marx ini yang kemudian dikembangkan menjadi paham komunisme. Ya, jadi pemikiran Marx ini adalah salah satu dari beberapa pemikiran seperti halnya ateisme dan sekularisme yang mengkritisi pemikiran transenden. Sekarang kembali ke pertanyaan, apakah agama masih relevan
di tengah perkembangan pemikiran ilmiah yang pesat di zaman sekarang ini. Menurut gue, spiritualisme yang terkandung dalam agama ini udah kebukti menjawab tantangan kehidupan manusia selama berabad-abad. Secara isi, secara esensial, spiritual yang terkandung dalam agama dan kepercayaan tradisional itu menjawab masalah kejiwaan manusia. Kalau selama ini orang-orang mendatangi psikolog atau psikiater, tapi terkadang masalah itu bisa diselesaikan dengan mendatangi pemuka agama. Di sisi lain, nilai spiritualisme ini menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Secara nggak langsung, ini bisa menjaga ekosistem. Jadi, apakah lu mau tetap beragama atau menganut kepercayaan tradisional? Ya nggak masalah, selama lu paham nilai spiritualnya. Daripada sekedar dogma. Toh, beberapa filosof di abad sebelum Masehi dan para saintis di abad Masehi, nggak sedikit dari mereka yang tetap beragama. Apakah lu mau meninggalkan pemikiran transendental dan beralih ke pemikiran dialektika materialisme? Ya, boleh. Apakah lu tetap mau berpemikiran transendental? Nggak masalah, selama lu memahami narasinya. Tapi ada satu keharusan. Lu nggak boleh ketinggalan yang namanya sains. Lu tetap update. Karena kalau lu abai sama yang namanya sains, itu bahaya. Oke, gue kira itu yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. See you.